Saudara, di tengah terpaan kabar negatif, ada kisah inspiratif tentang bagaimana dapur SPPG program MBG menghidupkan ekonomi warga desa. Tak hanya menciptakan lapangan kerja, dapur MBG juga menyerap hasil pertanian warga, mulai dari rempah hingga buah. Selamat datang di Sentra Pemberdayaan Pangan Gizi SPPG Tenjolayar, Cigasong, Majalengka, Jawa Barat. Dari dapur inilah 4.000 porsi makanan bergizi disiapkan untuk anak sekolah, ibu hamil, dan balita penerima manfaat. Di balik sibuknya dapur SPPG Tenjolayar memasak masakan sehat dan bergizi, ada kisah tentang bagaimana SPPG ini ikut menghidupkan ekonomi warga desa. Otong Suhadi, dulu kebunnya hanya ditanami mangga. Sejak adanya program MBG, Pak Otong mulai menanam rempah untuk memenuhi kebutuhan dapur SPPG. Setiap hari, ia memanen aneka rempah seperti lengkuas dan daun serai dari kebunnya. Di sini kan saya fokusnya di mangga, cuma memanfaatkan lahan. Saya menanam rempah-rempah, ya lengkuas, ada serai, ada salam, terus kunyit. Ya awalnya kan istilahnya untuk dapur MBG kan di sana banyak temen lah, kenal dengan saya, tahu mereka itu saya ada rempah-rempah, yang ngajak saya untuk bekerja sama, Bu. Selain menanami kebunnya, Otong juga mengajak warga sekitar untuk menanam rempah di pekarangan. Ya untuk itu ya perubahannya 50% ada. Ini juga masukin rempah-rempah ke dapur MBG, itu tidak semua dari hasil keperkebunan saya. Saya isinya mau memanfaatkan warga sekitar yang mempunyai rempah-rempah, misalnya di depan rumah atau di pekarangan. Ya saya ajak kerjasama untuk sama-sama ya mencari rezeki lah. Ada program MBG, sama-sama nanam rempah. Setiap kali pesanan datang, Otong langsung mengantarkan sendiri rempah segar ke dapur. Di dapur, sudah ada relawan yang menerima. Rempah-rempah ini langsung digiling menjadi bumbu halus. Dari kebun warga ke menu dapur MBG, perputarannya sederhana, namun bermakna. Warga lain yang merasakan dampak positif adanya MBG adalah Tarja. Sejak muda, dia berjualan buah ke pasar tradisional. Jika dulu sering was-was karena buahnya kerap tak terjual habis, kini ia lega karena ada pesanan dengan jumlah pasti dari SPPG Tenjolayar. Omsetnya pun ikut naik hingga ia bisa membangun aneka fasilitas tambahan. Ya alhamdulillah sudah ada MBG ya pendapatan meningkat lah. Setelah pendapatan udah dulunya mau masukin buah-buahan ke MBG, bikin dapur dulu. Setelah berjalan nambah lagi bikin gudangnya buat nyimpan buah-buahan yang pakai AC gitu. Jalannya supaya agak itu diperlebar, di beton pinggirnya supaya agak luas jalannya gitu. Malam ini Tarja mengantar pesanan stroberi yang langsung ia pesan dari kebun di Ciwidey. Sementara itu, di bagian lain, para relawan sudah sibuk menyiapkan bahan masakan. Ada 47 relawan yang bekerja bergantian setiap hari. Semuanya berasal dari desa Tenjolayar. Sama halnya dengan pelaku UMKM yang merasakan dampak positif. Para relawan juga merasakan hal serupa. Alhamdulillah ada cukup dari segi ekonomi ya agak meningkat, Bu. Alhamdulillah ya sesuai, misalkan ada keinginan apa bisa kebeli. Apalagi, usia tidak menjadi batasan di dapur ini. Imas misalnya, usianya sudah 48 tahun, masih bisa bekerja di sini. Saya berumah tangga biasa. Semenjak saya kerja di SPPG sini, ekonomi saya ya lumayan ada meningkat lah. Bisa buat biaya sekolah anak-anak, ya buat kebutuhan sehari-hari di rumah lah, Bu. Alhamdulillah sekarang terpenuhi.
Dampak positif lainnya, para relawan kini jadi lebih paham cara mengolah bahan makanan dengan bersih dan penuh gizi untuk diterapkan ke keluarganya. Mempekerjakan warga sekitar yang mayoritas belum berpengalaman memasak dalam jumlah besar tentu banyak tantangannya. Pertama, banyak dari relawan tuh belum dapat beradaptasi gitu, karena kita juga tuh awal operasional itu masak dengan jumlah yang banyak dan kita dituntut untuk bermain dengan waktu gitu. Ya perlahan-lahan kita mulai berbenah gitu untuk memperbaiki kesalahan yang ada gitu. Dari pihak pusat juga, Badan Gizi Nasional juga mengadakan pelatihan. Pelatihan yang biasa dilakukan itu seperti kebersihan dari relawan sendiri, terus juga keamanan pangan, dan juga bagaimana caranya tuh relawan tuh selalu menaati SOP di dapur. Perekonomian di Desa Tenjo Layar makin menggeliat sejak SPPG beroperasi April 2025 lalu. Tak hanya membuka lapangan pekerjaan untuk puluhan orang, dapur juga menjadi lahan penghasilan bagi warga lain. Secara langsung, para pekerja itu berarti akhirnya mereka punya pekerjaan. Dan otomatis yang tadinya nganggur, istilahnya nggak punya penghasilan, sekarang punya penghasilan. Berikutnya ada dampak secara tidak langsung, di pinggir-pinggir dapur itu muncul pedagang-pedagang dadakan yang pada saat waktu istirahat para pegawai SPPG itu pada pengen jajan kan, yang tukang bakso lah, tukang cilok udah pada datang ke sana. Dari situ kelihatan bahwa ada perubahan, yang tadinya daerah situ sepi, sekarang ya di jam-jam malam juga rame gitu. Harapannya dampak secara langsung sudah positif, mudah-mudahan ke depannya ketika adanya dapur di sini dampak secara tidak langsung, terutama ke bidang pertanian, Bu. Mudah-mudahan nanti para petani rempah di sini tidak hanya menunggu datangnya tengkulak beli untuk ke pasar, tapi emang dibutuhkan langsung ke dapur-dapur gitu. Dalam setiap porsi MBG yang diantar ke penerima manfaat, ada kontribusi dari kebun lokal dan tenaga relawan yang bekerja dengan tulus. Semangatnya agar gizi anak-anak penerima manfaat tercukupi. Bisa menghemat uang jajan, bisa memakan makanan yang bergizi selalu setiap hari. Bisa mengurangi jajan kita, terus bikin kita sehat karena kita dikasih makan dengan menu-menu yang sehat. Program ini juga menjangkau ibu hamil. Dengan makanan bergizi, mereka tak perlu cemas soal asupan untuk diri dan janin. Salah satunya Oom Komarasari. Ibu berusia 34 tahun ini sedang hamil anak ketiga. Beda sih. Dulu mah beli sendiri, susu apa-apa beli. Ini mah kan kebantu, ada MBG. Memberdayakan masyarakat sekitar menjadi salah satu misi SPPG Tenjo Layar yang dibangun mitra MBG Yayasan Pundi Amal Nusantara. Untuk memenuhi kebutuhan, SPPG Tenjo Layar ini memberdayakan masyarakat sekitar. Dalam satu contoh, di sini mayoritas penduduk Desa Tenjo Layar ini adalah bertani, yang sebetulnya ini adalah petani mangga. Nah, itu kan di lahan kebun yang begitu luas, itu tentu ada selah-selah lahan yang memang bisa dimanfaatkan. Kami mengedukasi, kami memberikan pengarahan kepada masyarakat supaya bisa bercocok tanam seperti halnya rempah-rempah. Dan sekarang sudah dibuktikan dan sudah diterapkan juga, kita memasok ataupun meminta bahan terutama rempah-rempah itu dari penduduk sekitar. Keberadaan SPPG punya potensi besar mendorong ekonomi warga sekitar. Peneliti dari Center of Reform on Economics CORE, Eliza Mardian, menyebut dampak ekonomi bisa makin diperluas jika SPPG juga berkolaborasi dengan dapur-dapur milik UMKM. Memang saat ini SPPG dengan model sentralisasi ada manfaatnya. Ada benefitnya untuk masyarakat karena menyerap tenaga kerja dan juga memberikan kepastian pasar kepada beberapa petani di sana. Tapi kan itu tidak semua bisa ikut serta. UMKM tidak bisa dilibatkan. Catering sekolah yang sudah eksis, mereka harus diganti oleh SPPG gitu. Nah, jadi agar tidak terjadi hal-hal yang seperti ini, pemerintah harus membuat
model lain, alternatif model, di mana ini melibatkan banyak pihak, lebih inklusif, dan multiplier efeknya akan lebih luas. Dengan model desentralisasi dapur, entah itu memanfaatkan dapur UMKM, atau misalkan dapur milik sekolah yang sudah existing. Dengan adanya kolaborasi dengan dapur-dapur UMKM, diharapkan tidak hanya memberi manfaat kepada penerima MBG, tapi juga menggerakkan usaha lokal sehingga tercipta rantai ekonomi yang saling menguatkan dan berkelanjutan. Informasi usai jeda saudara, 3 bulan setelah diluncurkan, Koperasi Merah Putih masih punya sejumlah pekerjaan rumah yang belum selesai. And each cooperative will be given financing to buy 2 trucks. So all they produce will be sent to the market